Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Renungan hari ini berjudul 2 Perempuan. Atalia adalah putri Ahab dan Isabel, raja dan ratu Israel, para penyembah berhala. Ia menikah dengan Yoram, raja Yehuda. Ia melahirkan Ahazia, yang kemudian menjadi raja Yehuda juga. Pada saat itu, Israel Utara dan Selatan menjadi penuh dengan kesesatan karena pengaruh keluarga Ahab. Ketika Raja Ahazia dibunuh oleh Yehu sebagai hukuman Tuhan, Atalia bertindak sangat kejam. Ia membunuh seluruh keturunan Raja Yehuda agar ia dapat berkuasa sebagai ratu. Ia menjadi ancaman terhadap garis keturunan Raja Daud, termasuk terhadap pemenuhan janji tentang Mesias. Atalia berpikir telah berhasil mengokohkan kekuasaannya hingga 6 tahun berlalu. Tanpa ia tahu, Tuhan juga memakai seorang perempuan untuk menyembunyikan seorang bayi raja. Perempuan itu adalah Yoseba, cucunya sendiri, istri Imam Yoyada. Ia menyembunyikan bayi Yoas di bait Allah serta memeliharanya. Lalu saat Yoas berumur 7 tahun, Imam Yoyada mengumpulkan para pemimpin militer Yehuda, mengikat perjanjian dengan mereka, dan berikrar setia kepada Tuhan. Saat itulah ia memperlihatkan Yoas kepada mereka, lalu menobatkannya menjadi raja. Atalia menyadari ia telah dikhianati sebelum ia mati terbunuh dengan pedang. Kejahatan memang tidak memandang gender. Laki-laki dan perempuan dapat menjadi penjahat. Semua berasal dari ambisi yang tidak kudus. Namun sebaliknya, laki-laki dan perempuan juga dapat menjadi alat penyelamatan Tuhan. Semua tergantung ketaatan kita kepadanya. Jejak mana
yang hendak kita ikuti? Menentang Tuhan akan mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan, namun menaati Dia akan membawa kedamaian dan keberhasilan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.